Baik kakak-kakak, izin saya merekam dulu kakak-kakak. Kita mulai kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Selamat malam. Selamat malam ya, sehat untuk kita semua. Kakak-kakak, alhamdulillah di pertemuan yang kurang lebih ke-11 ya kakak-kakak di Tatap Maya ini, di kegiatan PKG PJOK ini, alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan, kelancaran ya kakak-kakak. Apalagi nanti besok kita akan melaksanakan tatap muka selama 1 minggu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, kelancaran kakak-kakak. Kakak-kakak, untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini, agar kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga ilmu yang bermanfaat, mangga kepada Ustadz Weli untuk memimpin doa pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara Tatap Maya malam ini, langkah baiknya kita berdoa agar apa yang nanti disampaikan oleh fasilitator kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Dari itu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Ya hadiniyah wa kuluniyah soliyah al-fatihah. Selesai. Ya, topik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Weli sudah menjadi volunteer di kegiatan kali ini, sudah memimpin berdoa ya untuk memulai kegiatan hari ini. Mudah-mudahan doa yang sudah dipanjatkan oleh kita semua insya Allah kembali lagi dalam kelancaran dan kemudahan kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Kakak-kakak, saya izin share screen dulu. Halo. Terlihat kakak-kakak? Ya, terlihat Kak. Oke, siap. Baik, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kakak-kakak, izinkan saya untuk mengulang kembali kesepakatan yang sudah kita sepakati di pertemuan awal ya kakak-kakak. Yang pertama itu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, terus hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya ataupun menyampaikan sebuah pendapat. Gangguan teknis adalah hal yang wajar kakak-kakak. Oke kakak-kakak, pada pertemuan tatap maya ini kita sudah memasuki modul 2.1 ya, tidak terasa kakak-kakak, yaitu keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Oke kakak-kakak, pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak yang akan kita laksanakan bersama-sama selama 2 JP ya kakak-kakak. Kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi terkait penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan kakak-kakak dari hasil berdiskusi dengan kelompoknya. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak.
Oke, kakak-kakak, mungkin nanti kita akan coba untuk membagi beberapa kelompok dan nanti kakak-kakak akan menceritakan gitu ya, menceritakan pengalaman dan temuan kakak-kakak ketika melaksanakan proses pembelajaran PJOK kakak-kakak. Oke, kakak-kakak, agenda kita di sesi ini yang pertama berburu referensi terkait dengan penyajian tugas gerak. Yang kedua, berbagi referensi terkait dengan penyajian tugas gerak. Dan terakhir adalah refleksi. Oke, nanti kakak-kakak berarti mencari, setelah mencari kakak-kakak juga akan berbagi ya di ruang tatap maya ini. Dan nanti akan refleksi kakak-kakak. Oke, kakak-kakak kita review singkat materi PI1, P1 dan P2. Baik kakak-kakak yang mau menjadi volunteer untuk mencoba mereview singkat materi yang sudah kita laksanakan sebelum-sebelumnya ataupun di P1 dan P2. Mangga kakak-kakak yang mau jadi volunteer. Masih ingat ya kak yang P1? P1 itu 9 aspek. Ya, kalau yang P2 itu yang kemarin yang kakak-kakak presentasikan terkait bagaimana cara kakak menyajikan pembelajaran yang efektif. Boleh deh, siapa yang mau jadi volunteer kak? Kak Adam, boleh Kak Adam? Kak Adam ada tidak? Kalau tidak ada Kak Adam, boleh Kak Yusuf. Kak Yusuf, boleh review Kak Yusuf. Baik, Kak. Adam, ya, Kak Adam boleh review Kak Adam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Fasilitator yang memberikan kesempatan untuk review singkat materi tentang P1 dan P2 yang sudah kita bahas beberapa hari yang lalu. Singkat saja, untuk P1 kemarin kita membahas tentang 9 pembelajaran efektif, yang dimana 9 poinnya itu yang pertama ada tujuan pembelajaran, lalu yang kedua ada keterlibatan aktif siswa, lalu yang ketiga membahas mengenai pengajaran berdiferensiasi, yang keempat ada pemrograman dan pentahapan konten, yang berikutnya penjelasan dan demonstrasi keterampilan, lalu yang berikutnya lagi umpan balik, komunikasi efektif, penilaian dan evaluasi, serta yang terakhir ada keselamatan. Dan itu juga kesembilan aspek pembelajaran efektif juga ada beberapa gerakan unik yang telah kita praktekkan kemarin. Tapi selain itu juga ada 4 kriteria pengalaman belajar yang efektif yang terbagi menjadi 4 kriteria. Yang pertama, kriteria 1 yaitu berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Lalu yang kedua, kriteria 2 memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Kriteria 3 yaitu sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Dan kriteria yang terakhir yaitu kriteria yang keempat, berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Dan sama dengan 9 aspek pengajaran yang efektif, bahwa 4 kriteria pengalaman belajar efektif ini juga ada gerakan unik yang telah kita lakukan kemarin, dan kebetulan memang yang memperagakan dalam sebuah videonya itu teman seangkatan saya pada saat kuliah, Rani ya. Waktu kemarin yang menjadi contoh di video gerakannya. Nah itu untuk P1. Lalu yang P2, kita kemarin membahas tentang beberapa poin, diantaranya ada perhatian tentang peserta didik, yang diantaranya poin pertama bagaimana caranya mendapatkan perhatian dari peserta didik. Kebetulan kemarin juga saya terbagi menjadi kelompok 1 bersama Kak Enjang dan juga Kak Sunan untuk membahas bagaimana caranya kita mendapatkan perhatian dari peserta didik dan kenapa alasannya kita perlu perhatian dari peserta didik. Lalu yang kedua dibahas oleh kelompok 2 yaitu tentang menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Kemarin sudah dijelaskan juga oleh kelompok yang bersangkutan. Lalu yang terakhir ada yang disebut juga dengan cuek ya kalau nggak salah, cuek gitu atau apa? Ya, memilih dan mengorganisir isyarat cuek pembelajaran. Gitu. Ada beberapa poinnya yang pertama yaitu harus akurat, yang kedua singkat tapi penting,
Lalu yang ketiga sesuai dengan peserta didik, yang berikutnya sesuai dengan jenis konten, dan yang terakhir isyarat untuk konsep gerak. Nah, itu mungkin saja review dari saya untuk materi P1 dan materi P2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak, kita beri reaction untuk Kak Adam yang sudah menjadi volunteer untuk mereview singkat terkait dengan materi P1 dan P2. Terima kasih Kak Adam sudah mengingatkan ya Kak Adam. Oke, kakak-kakak berburu preferensi penyajian tugas gerak. Nah, oke. Apa itu berburu referensi terkait dengan penyajian tugas gerak? Oke, kakak-kakak nanti kakak-kakak akan dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan oleh guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK ataupun oleh kakak-kakak ya dalam proses pembelajaran PJOK. Setiap kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan. Nanti akan saya bagikan linknya kakak-kakak ya di kolom chat. Nanti kakak-kakak akan dibagi di break room ya kakak-kakak. Durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta lagi ke main room. Oke. Oke ya kakak-kakak, kita bagi dulu berarti 40 menit. Oke, siap. Kita bagi dulu. Ini linknya saya bagikan dulu ya kak ya. Sebentar. Bagikan bisa. Nah. Ini coba Kak Adam boleh diklik bisa diedit nggak? Jadi nanti ketika di break room kita langsung eksekusi gitu. Bisa diedit nggak Kak? Sudah bisa. Bisa kan ya? Oke. Sip, mantap. Terima kasih Kanjang Kak Adam. Oke, baik kakak-kakak. Saya coba untuk bagikan dulu. Dibagi menjadi 3 kelompok selama 10 menit. Berarti 40. Oke. Kelompoknya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, siap. Boleh Kak masuk ke breakout room-nya masing-masing.
Telepon bus. Omet. Oh, halo. Omat. Oh, Yo. Saya berdiri baru duaan. masuk kita biasa. Oh, itu ke kerja kelompok. Oh, orang kakak keluar ke dia kepencet. Pas aja karek masuk udah bieu teh. Geus mingonan heula euy. Ya bisa. Nih sama teknik. Teknik aja. Bener. Kayak kita kontak umat ribut oge. Tenan naon kayak masuk deui ka ruang utama. Oh gitu. Orang mau keluar lah ya. Waduh. Entar kudu keluar kayak pas masuk deui. Tuh dia udah ngabalasan dia. Ka anjarna dia udah geus ngabalasan ya cenah. Pancing saya kunaon saya masuk gitu. Dia udah ngabalasan. Oke. Kayak sampai Cibadak macet tuh malam minggu itu. Can nyampe lah. Tuh. Oh, Itu kan bagian sip kaden ya. berang ya. Udara dua sipkeun. Oh. Kade yang eta nota kuota saya can menang juga. Nota. Kade besok kontaknya berangkatnya. Aku memen nanti. Mana ngabri. Beres dia bukan nanti grup di grup dana. Heeh. Arek naon apa arek tabrak kan si kemar. Terus saya lamun arek nginep beureun arek peralatan di bawah gitu. Ari baju-baju mek mawa dua tas. Ari moal nginep mah meureun moal bawana banyak. Aku maksudnya. Ayo pokoknya eta rencana kumaha? Oh nah, Maksudnya rencana apakah PP apa arek nginep? aku masa nih orang ada belah dia mah meren. Yang namun cuaca meren sok hujan macet. Udah setengah balik bingung nanti. Nyata gitu saya oge. Keur pas saya mah teu boga mantel pan. Nah, nanti air ya. Hujan mah ngendong lah. Aya ieu tempat sare. Dari iya nak telan kumaha orang Setelah resmi heula meureun, pan pembukaan heula. kemeja gitu kieu Ah gitu, saya garek pakai kemeja, pakai sepatu gitu. Kasam Toto. kemana bang? Yang kegelapan kieu Eh, curiga mudik ka bang? Kasam Toto kemana eta? Gua mau berangkat pagi. Kasam Toto mah berangkat di heula. Bang saan Arah nyantai. membatur sibuk ieu pas ngagawean ieu pegawean abang karak datang ieu kumaha urusana Ustaz pula tuh. Dina motor Kasam Toto mah keur jalan. Lem
Heeh. Siap ya lanjut lah jalur Cikidang usinya gitu. Oh, sok hayo we tong di Pareuman da kayak aya deui, masuk deui. Tong keluar, tong keluarkeun, tong keluar. Ingatan deh eta nota mun geus nepi mah. Heeh. Ya, soalnya kayak gini. Udah weh. Mama atuh yang lagi ini oge.
Oke, baik kakak-kakak. Tadi sudah diskusi di breakout room-nya masing-masing kakak-kakak. Karena tadi saya lihat dari salinan lembar kerjanya itu hampir sama ya kakak-kakak setiap kelompoknya. Artinya nanti kakak-kakak diberikan waktu kesempatan per kelompok untuk berbagi kepada kita semua ya di ruangan ini selama 10 menit ya, mudah-mudahan sih bisa kurang dari 10 menit. Nanti kelompok 1 berarti kelompok 1 berbagi terkait dengan poin mendapatkan perhatian dari peserta didik kakak-kakak. Terus untuk kelompok 2 berbagi terkait dengan menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Dan kelompok 3 nanti berbagi terkait dengan isyarat atau clue pembelajaran ya kakak-kakak. Bisa dimengerti ya kakak-kakak? Mengerti Kak. Baik Kak Firman, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu kakak-kakak, mangga waktu dan layar saya persilahkan. Nanti setelah kelompok 1 langsung saja diestafet ke kelompok 2, terus langsung diestafet ke kelompok 3 ya, biar lebih cepat Kak untuk pertemuan malam ini. Mangga Kak diserahkan ke kelompok 1. Pak Firman, share screen. Kasih obat apa aja? Oh iya? Bisa nggak? Ya, kan kamu sakit. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 insya Allah akan menjelaskan atau memaparkan hasil diskusi tentang berburu referensi atau penyajian tugas gerak ya yang kelompok 1, yaitu tentang mendapatkan perhatian dari peserta didik yang akan disampaikan langsung oleh Pak Firman. Pada Pak Firman dipersilahkan. Kak Sunan Kak yang mau jelasinnya. Pak Sunan boleh. Ya, terima kasih Kak Neng untuk waktunya. Baik, kakak-kakak semua, izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu tentang berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Yaitu yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu menetapkan tanda atau prosedur. Di antaranya yaitu ada komunikasi verbal. Ya, contohnya menghitung 1 sampai 3, kemudian berteriak mulai. Kemudian ada lagi komunikasi nonverbal. Contohnya yaitu tepuk tangan, mengangkat tangan, atau dengan peluit juga, karena menjadi ciri khas dalam pembelajaran PJOK. Kemudian poin yang kedua ada mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yaitu diantaranya ada memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan sekolah. Kemudian ada bola, matras, jaring, gawang, kon, bendera, dan juga lain-lain. Dengan meminta mereka melakukan sesuatu dengan objek tersebut. Kemudian ada lagi yaitu
barisan peserta didik membelakangi sinar matahari. Ya. Kemudian yaitu ada memilih tempat pembelajaran yang jauh dari keramaian, ya, yang nyaman dan juga aman. Poin ketiga yaitu memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Contohnya memanfaatkan sumber belajar yang menarik seperti pemutaran video atau juga poster. Kemudian ada lagi menyebar di area yang luas, maka pastikan semua dapat mendengar dengan jelas materi yang hendak disampaikan singkat dan tugas gerak yang akan dilakukan. Dan yang terakhir yaitu penggunaan waktu yang efisien. Contohnya yaitu menyampaikan instruksi dengan lugas dan mudah dimengerti dengan tujuan. Dan yang terakhir yaitu penyajian tugas gerak harus disingkat. Terima kasih, dikembalikan ke Bu Neng. Baik, terima kasih Pak Kasunan. Mungkin itu dari kelompok 1. Terima kasih banyak. Boleh lanjut ke kelompok 2. Baik, terima kasih Kak Neng. Untuk kelompok 2 akan mencoba apa ini teh? Mana share screen teh? Sorana peniki laun. Untuk kelompok 2 akan menjelaskan poin yang kedua, ya, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Coba kedap orang share screen. Untuk yang poin kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Ada keterampilan gerak yang diajarkan, ada juga urutan pengajaran yang dilakukan. Untuk keterampilan gerak yang diajarkan ada 2 keterampilan gerak. 1 servis bawah, yang kedua passing bawah. Untuk servis bawah sendiri ada urutan pengajaran yang dilakukan. Pertama, melambung bola dari bawah menggunakan satu tangan. Yang kedua, memukul bola dari bawah di area garis serang sampai melewati net. Untuk passing bawah sendiri, siswa saling berhadapan dengan jarak 2 sampai dengan 3 meter. Kemudian salah satu siswa melempar bola dengan kedua tangan ke arah temannya yang ada di hadapannya. Selanjutnya siswa tersebut atau siswa yang berhadapan, yang satu lagi menerima bola dengan dipantulkan menggunakan kedua tangan, dan itu dilakukan secara berulang. Mungkin dari Kak Yudi ada tambahan, silakan. Lanjut ke Pak Adam aja tadi ya, nomor yang pertanyaan pertama. Oh ya, ini. Yang mana Kak Yudi? Yang atasnya lagi. Sudah cukup Kak, itu tadi udah dijelaskan oleh kelompok 1. Mungkin tambahannya untuk kelompok 2 tadi dijelaskan yaitu materi tentang permainan bola voli, yang dimana yang diajarkan yaitu servis bawah dan juga passing bawah. Ada urutannya, urutan ini dilakukan dari urutan yang termudah sampai urutan yang kompleks atau yang sulit. Tujuannya agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran, yaitu bisa melakukan servis bawah dan passing bawah. Mungkin bisa lanjut ke kelompok 3. Sekian dari kelompok 2 kan Eki atau Oke, sekian dari kelompok 2. Silakan lanjut ke kelompok 3. Baik, kakak-kakak semua, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi
yaitu tentang isyarat atau clue pembelajaran. Dan yang akan menjelaskannya nanti Pak Yusuf, silahkan untuk menjelaskan. Maka Pak Yusuf. Dari kelompok 3 menjelaskan isyarat pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan yang pertama yaitu melompat. Isyarat atau clue yang bisa digunakan yaitu tekuk kedua kaki, ayunkan kedua tangan, dan mulai melakukan lompat. Keterampilan gerak yang diajarkan yang keduanya yaitu melempar dalam permainan bola kasti. Isyaratku yang bisa digunakan tahapan keterampilan gerak dasar melempar dalam bola kasti. Yang pertama, pegang bola. Genggam bola dengan kuat menggunakan jari-jari dan telapak tangan. Posisikan ibu jari berada di bawah bola dan jari-jari lainnya berada di atas bola. Pastikan genggaman tidak terlalu kencang agar tidak menghambat ayunan. Yang keduanya, ayunan awal. Angkat lengan yang memegang bola ke belakang sejajar dengan bahu. Tarik lengan ke belakang sejauh mungkin sambil menekuk siku. Posisi badan menghadap ke arah sasaran lemparan. Mungkin bisa dilanjutkan ke Andre atau ke Anjang. Mangga Kak Anjang, dipersilahkan waktunya. Baik, terima kasih. Sebenarnya ini bisa dijelaskan secara singkat saja karena memang ini hanya clue-cluenya saja. Saya menambahkan dari Pak Yusuf. Nah, ini untuk clue-cluenya itu sendiri kan tadi sudah dijelaskan juga di yang nomor 1 ya. Jadi ada beberapa clue, ada verbal. Kemungkinan ini kebanyakan adalah clue yang verbal. Ya, jadi mulai dari tadi gerakan awalnya, kemudian posisi tangannya. Nah, clue-clue yang bisa diberikan yang sudah tadi Pak Yusuf sampaikan beberapa. Kemudian saya hanya melanjutkan ini yang ketiga, misalkan ayunan akhir. Nah, diperintahkan atau diberikan clue anak-anak itu untuk luruskan lengannya ke depan, misalnya seperti itu. Kemudian ikuti gerakan ayunan dengan memutar badan ke arah lemparan. Kemudian lepaskan bola pada titik tertinggi ayunan. Kemudian yang keempat, nah di sini ada gerakan akhir atau gerakan lanjutan, follow through. Nah, setelah bola dilepas, lanjutkan gerakan lengan ke depan sampai lurus. Posisi badan tetap mengikuti arah lemparan. Berikutnya adalah fokus pada sasaran. Nah, peserta didik nanti diberikan clue kembali untuk Pak Leli, coba ke atas dulu sebentar. Nah, untuk mengarahkan pandangan ke sasaran lemparan. Nanti dijelaskan juga itu sebagai tujuannya untuk meningkatkan akurasi. Nah, yang ke bawahnya ini sebetulnya hanya penjelasan-penjelasan. Jadi mungkin tidak berbentuk clue ya yang ke bawahnya. Untuk clue-clue yang diberikan sudah tadi dari atas sama Pak Yusuf, juga ditambahin sama saya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Ada pesan masuk. Baik, Anjang, terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari kelompok 3, Pak ya. Kembalikan ke fasilitator. Terima kasih. Baik, kakak-kakak, kita beri reaction untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, yang sudah berbagi pengalaman terkait dengan 3 aspek yang sudah tadi dijelaskan kakak-kakak. Oke, kakak-kakak, izinkan saya share screen lagi.
Terlihat Kak? Terlihat ya? Oke, berbagi refleksi penyajian tugas gerak tadi sudah. Nah, kakak-kakak, ini pesan kunci dari apa yang sudah kita lakukan bersama-sama, bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi ya, strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan syarat atau clue pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK ya. Itu ya kakak-kakak pesan kuncinya yang harus kita garis bawahi. Jadi semakin kaya referensi ataupun semakin kaya pengembangan strategi ya yang dilakukan kakak-kakak di luar modul terkait dengan perhatian peserta didik, mengembangkan konten ataupun mengkomunikasikan isyarat, itu akan berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK yang kita lakukan di sekolah kita masing-masing kakak-kakak. Oke, saya minta siapa yang mau merefleksikan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Boleh volunteer siapa saja, boleh raise hand kakak-kakak. Ada yang mau? Oke, Kanjang, boleh Kanjang. Baik, terima kasih. Untuk refleksinya pertemuan virtual hari ini, yang pertama tadi kita sudah mempelajari atau mendiskusikan ya, berdiskusi tentang konten atau tahapan-tahapan pembelajaran, kemudian clue-clue yang diberikan kepada peserta didik. Dengan tadi kita berdiskusi, memang banyak hal yang bisa kita ambil, kita bisa pelajari, tapi mungkin akan lebih kaya lagi kita kalau misalkan di diskusi tersebut atau yang tadi ya kita laksanakan itu lebih banyak contoh-contohnya lagi yang diberikan, tidak hanya satu materi pembelajaran saja, tetapi banyak materi-materi pembelajaran PJOK yang lain yang bisa kita berikan contoh. Karena yang paling penting biasanya di pembelajaran PJOK ini kita perlu mengembangkan atau lebih banyak lagi referensi-referensi di permainan. Kadang-kadang dalam pembelajaran kita itu agak sulit untuk bisa mendapatkan perhatian peserta didik karena permainan kita sangat sedikit atau apa ya, kalau bisa disebutkan ice breakingnya lah gitu ya, karena ya tidak menutup kemungkinan atau kita mau tidak mau pada saat pembelajaran kalau ice breaking kita atau ada permainan-permainan kita kurang referensinya, ya itu pembelajarannya akan jadi monoton. Terus kemudian perhatian peserta didik pun nanti akan berkurang juga. Nah, mungkin kita bisa sharing nanti kalau misalkan bertatap muka ya, nanti bisa sharing ada beberapa permainan-permainan yang kakak-kakak semua nanti bisa kita ambil referensinya gitu. Ada permainan-permainan baru yang bisa diterapkan di pembelajaran PJOK. Mungkin itu saja. Terima kasih waktunya. Oke, baik kakak-kakak. Satu orang lagi kakak-kakak menemani Kanjang, barangkali ada yang mau menambahkan refleksi Kak. Oke, Kak Yudi, boleh Kak Yudi. Open mic Kak Yudi.
Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Di sini saya mungkin mencoba untuk merefleksikan yang barusan kita semua pelajari terkait berbagi referensi inspiratif dalam menyajikan tugas gerak terhadap peserta didik. Nah, yang pertama mungkin ada beberapa hal yang memang sudah dikuasai oleh guru PJOK dan juga mungkin ada beberapa hal yang memang belum dikuasai oleh guru PJOK. Nah, di sini mungkin refleksi saya melanjutkan model pembelajaran yang sudah sesuai dengan apa yang disampaikan dalam materi ini. Kemudian apabila memang ada yang tidak sesuai, mungkin kita harus lebih mengembangkan lagi atau dengan cara mencoba model-model pembelajaran yang memang sudah dipelajari barusan. Mungkin itu aja Kak tambahannya. Terima kasih. Oke, baik kakak-kakak, kita beri reaction untuk dua volunteer di kelas kita, Kak Minjang Ai dan Kak Yudi Hermawan. Betul apa yang disampaikan oleh Kak Minjang dan Kak Yudi, artinya di pertemuan pada malam hari ini, saya pribadi ya tadi melihat dari setiap kelompok ternyata memang banyak sekali hal-hal yang sebelumnya saya tidak ketahui. Akhirnya ketika kakak-kakak berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing di setiap kelompok ya, yang tadi 3 kelompok, banyak hal mungkin yang saya dapatkan gitu ya Kak. Terkait dengan tadi 3 aspek yang sudah kita diskusikan bersama-sama, baik ketika mendapatkan perhatian dari peserta didik ataupun misalnya menyiapkan konten dan organisasi penugasan, dan terakhir bicara kata-kata saya ingin sebagai dijaminkan. Oke, baik Kak, itu mungkin refleksinya, tapi betul tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ijang. Ketika memang nanti momentumnya kita di pertemuan tatap muka, nah di situ mungkin kita akan banyak berbagi dari kakak-kakak yang lainnya terkait dengan permainan ataupun materi-materi yang belum kita kupas secara keseluruhan gitu ya, kayak yang biasa dilakukan ataupun dipembelajarkan di sekolah kita masing-masing ketika melaksanakan proses pembelajaran PJOK. Oke, kakak-kakak, apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Boleh ditulis di kolom chat Kak untuk menjawab pertanyaan teman-teman Kak. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Boleh ditulis di kolom chat kakak-kakak. Bolehkah dijawab di kolom chat Kak terkait dengan pertanyaan pemantik ini? Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Kak Yudi biasanya cepet nih Kak Yudi, belum ada yang jawab nih di kolom chat nih.
Adam, ada yaitu 3 aspek penting dalam pembelajaran: perhatian, penerapan konten, dan isyarat. Boleh Kak Adam coba dijelaskan maksud dari apa yang disampaikan oleh Kak Adam? Boleh Kak Adam? Baik Kak, informasi baru yang saya dapatkan dari materi daring hari ini, yaitu ada 3 aspek penting dalam pembelajaran. Di antaranya ada perhatian, yang dimana guru betul-betul membutuhkan perhatian dari peserta didik. Bagaimana caranya agar peserta didik memperhatikan guru, berbagai cara dilakukan agar siswa mampu melakukan gerak yang diharapkan. Lalu yang kedua yaitu pentahapan konten. Dalam pentahapan konten kita harus jelas urutannya, susunannya. Ketika kita ingin mengajarkan sesuatu, usahakan gunakan dulu tugas gerak yang ringan, yang mudah, sampai menuju ke yang menengah, dan pada akhirnya ke yang lebih kompleks lagi. Lalu yang terakhir dalam pemberian isyarat, itu ada beberapa macam, ada verbal dan juga ada non-verbal. Jika verbal itu bisa dilakukan dengan hitungan angka dari 1 sampai 3 atau bahkan dari 1 sampai 5. Atau juga bisa dengan cara berteriak, mulai, go, misalkan, atau kata-kata yang lainnya. Dan untuk yang non-verbal kita bisa menggunakan isyarat seperti bunyi peluit, ataupun juga dengan isyarat mengangkat kedua tangan atau satu tangan, dan isyarat-isyarat yang lainnya. Mungkin cukup dari saya. Cukup sekian Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Adam. Saya membacakan dulu jawaban dari Kak Firman. Kak Firman ada meningkatkan tentang istilah verbal dan non-verbal. Panjang, hal yang menarik yang menjadi informasi baru adalah terkait dengan mendapatkan perhatian dari peserta didik, Kayudi Hermawan, bagian mentahapan konten dan aspek organisasi penugasan, karena selama ini saya pribadi langsung ke inti materi. Oke, Kak Yudi. Kak Andreas, ada terutama informasi tentang penggunaan isyarat dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah ya Kak ya, banyak hal yang baru yang bisa kakak-kakak dapatkan di pertemuan kali ini. Nah, ini pertanyaan pemantik yang kedua. Apakah ada informasi menarik yang ingin kakak-kakak pelajari lebih dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Kalau misalkan ada, boleh berikan alasannya. Bolehkah di Kak Yusuf, ini pertanyaan yang pertama. Hal baru yang menarik adalah bagaimana cara kita menjelaskan atau menyampaikan prosedur pelaksanaan kegiatan. Oke Kak Yusuf. Kak Niki juga sama. Oke, sekarang kita fokus ke pertanyaan pemantik yang kedua. Boleh diisi di kolom chat kakak-kakak. Ini Kanjang menjawab pertanyaan pemantik nomor keberapa Kanjang? Kedua ya? Nomor 2. Oke, boleh Kanjang. Sekalian dielaborasi Kanjang. Yang kedua Kanjang. Ya, baik. Untuk pertanyaan pemantik nomor 2, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Kalau saya memang dari tadi tertarik dengan mengenai perhatian dari peserta didik. Nah, nanti kan itu juga akan berimbas ke tugas gerak peserta didik sebenarnya. Mungkin akan lebih didalami lagi, terutama nanti pada saat kita
bertatap muka atau dipraktekkan gitu ya, nanti akan banyak referensi-referensi tentang gimana sih cara mendapatkan perhatian dari peserta didik, nanti dari rekan-rekan atau dari kakak-kakak semua kan juga dia akan mempraktekkan mungkin, oh permainannya ini nih, ada permainan-permainan baru untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, supaya peserta didik memang lebih enjoy lagi, senang lagi gitu kan. Mungkin nanti akan banyak permainan-permainan yang baru yang bisa diambil oleh saya, nanti bisa diterapkan juga di pembelajaran di SMA. Jadi mungkin akan disesuaikan juga dengan kira-kira nih cocok nggak di SMA atau di jenjang SMA gitu ya. Itu tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan permainan-permainan yang sering dilakukan di SD untuk mendapatkan perhatian peserta didik yang di SD gitu ya, bisa diterapkan juga di SMA. Itu tidak menutup kemungkinan seperti itu. Bisa dimodifikasi atau seperti apa. Mungkin itu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Kakak-kakak kita beri reaction untuk 2 volunteer ya, Kak Adam dan Kang Yang. Boleh saya membacakan dulu jawaban dari pertanyaan pemantik yang kedua. Dari Kak Adam ada mengenai isyarat verbal dan non-verbal karena isyarat yang diberikan akan menentukan bagaimana siswa dapat melakukan tugas gerak dengan baik. Kak Yusuf ada bagaimana kita dalam memilih model pembelajaran dan gaya mengajar yang bisa membuat motivasi belajar peserta didik. Kak Yudi, mencapai tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran, maka konten yang diberikan diawali dari yang mudah menuju yang sulit secara bertahap. Kak Firman, ada banyak ilmu yang didapatkan tentang pembelajaran efektif dari pertemuan ini yang akan diaplikasikan pada pembelajaran di sekolah. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak yang sudah menjawab di kolom chat terkait 2 pertanyaan pemantik ini, kakak-kakak. Kita lanjut ya, Kak. Oke, kakak-kakak, pada akhir sesi ini, kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman, temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompoknya tadi sudah dilakukan. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak, Kak. Oke, terima kasih. Itu saja, Kak, yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini di modul 2.1 terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Mudah-mudahan kakak-kakak bisa lebih memperdalam terkait dengan materi-materi yang sudah disampaikan, bisa lagi mengelaborasi di modul-modul kakak semua. Tadi yang mengawali doa siapa ya, Kak? Oh, Kak Leli. Untuk mengakhiri pembelajaran pada malam hari ini, boleh Kak Leli memimpin doa di akhir sesi ini, Kak. Mangga, Kak Leli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa untuk keberkahan ilmu yang telah kita dapatkan. Dari itu kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu kakak-kakak ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memberhentikan rekaman.